Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sobat Rakyat Priangan dan Hai Podcast, bertemu dengan kami hari ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan satu proses wawancara. Kalau dilihat di riwayatnya, beliau dulu adalah salah seorang anggota Polri dan pernah mendapatkan tugas penting ke salah satu daerah yang dulu di era tahun 2000 ke sana gitu ya, cukup fenomenal. Itu ada konflik Poso. Nah, beliau adalah salah satu anggota Polri yang pernah ditugaskan di daerah Poso. Dan berikutnya setelah dari keanggotaan beliau berhenti, kemudian masuk di kancah politik ya, yaitu sebagai kepala desa. Oke, kita sambut hari ini sudah ada di hadapan kita semua, yaitu Kang Imad Rohimat. Nah, siap. Namanya Kang Imad Rohimat. Siap, Imad Rohimat. Sunda pisan. Sunda pisan. Karena biasanya Sunda tuh rumus namanya itu diulang-ulang. Jadi Imad Rohimat. Nanti Kang Imad akan menceritakan banyak hal soal proses-proses perjuangan yang dilakukan, entah itu ketika masih aktif sebagai anggota anggota Polri, kemudian setelah itu jadi kepala desa, dan sekarang juga masih terus berjuang begitu untuk mendapatkan hak-haknya, tentu saja memperjuangkan tentang kebenaran. Oke. Kang Imad, saya ingin mulai dari kita sedikit tukar cerita pengalaman. Kang Imad pernah terlahir sebagai seorang anggota Polri. Betul. Nah, kira-kira sempat di usia keberapa kira-kira mimpi nggak jadi anggota Polri itu kira-kira? Pastinya satu cita-cita dulunya. Ada cita-cita. Cita-cita jadi anggota kepolisian. Waktu itu saya di umur 20 tahunan kayaknya. Jadi anggota Polri. Saya lulus SMA 2002. Jadi polisinya itu di tahun 2005. Emang keluarga ada yang Polri juga? Nggak ada. Kebetulan nggak ada. Tugas pertama di kepolisian dulu tugas di? Tugas magang pertama saya kalau pendidikan dulu saya di SPN Cisarua Bandung. 2005 gelombang 1, ZLS 051 itu angkatan saya di kepolisian, angkatan 26. Kalau Nusantara se-Indonesia itu. Magang pertama saya di Polres Cianjur. Langsung setelah magang penempatan pertama di Cianjur dimutasikan ke Polres Poso, 2 SSK dari Polda Jabar tahun 2005 waktu 2005. Itu ya, untuk pengamanan situasi di Poso pada saat itu. Nah, ini yang paling menarik sebetulnya akan kita coba ungkap ya, soal bagaimana pengalaman Kang Imad waktu ditugaskan di Poso. Seperti kita tahu, Poso adalah satu daerah yang cukup terkenal dulu ya, karena ada konflik Poso yang cukup berkepanjangan dan cukup ekstrim. Nah, kira-kira Kang Imad boleh mungkin bertukar cerita dengan netizen ya, soal bagaimana pengalaman dulu beliau bertugas di Poso. Bertugas di satu daerah yang cukup mencekam begitu ya. Kira-kira apa kesan-kesan yang pernah didapatkan selama berapa lama di sana? Di Poso saya 5 tahun. 5 tahun. Selama 5 tahun itu kira-kira apa yang perlu dibagi ini ke teman-teman? Selama 5 tahun saya di Poso memiliki kesan-kesan. Memang yang pertama itu ketika perjalanan, mungkin dulu saya tidak berpikir untuk sampai sejauh itu ya Pak, sampai sejauh ke Poso. Tapi karena satu tugas namanya abdi negara, ya mau tidak mau saya harus menjalankan tugas tersebut bersama 200 anggota Polda Jabar pada saat itu. Pengalaman yang diambil memang di Poso itu waktu itu bukan konflik agama, tapi kesininya itu waktu saya di sana itu sudah menjadi teroris dulu itu. Teroris ya. Pengalaman yang cukup lumayan saya rasakan itu dari orang-orang itu banyak selebaran dulu yang diselebarkan ke masyarakat, tidak boleh kasih makan sama polisi, tidak boleh kasih tempat tinggal sama polisi, senyum aja haram, polisi itu halal. Nah, ini yang menjadikan satu mental saya diuji mungkin di situ dulu selama 5 tahun. Jadi katanya togut dulu itu, kepolisian itu, pemerintahan itu kan togut di sana. Betul. Tapi ya alhamdulillah umur panjang,
berbagai macam pengalaman saya di Poso, mungkin bingung juga saya menyebutkan ya. Kalau waktu mengalami mungkin saya ngeri-ngeri sedap gitu kan. Kalau sekarang saya bisa ketawa, bersyukur gitu kan, umur panjang, saya bisa kembali lagi. Waktu itu 2011 dimutasikan lagi oleh Mabes Polri ke Polda Jabar. Mungkin beberapa penghargaan aja yang didapatkan di Poso itu dari beberapa kali operasi, dari operasi Sogili, Mawondaya, Lantodago, Sintu Maroso, itu semua operasi-operasi kepolisian terkait penumpasan teroris waktu itu di Poso. Banyak juga yang mengerikan itu teman-teman saya juga yang sampai ada yang meninggal, ada yang stres juga ada dari Polda Manado waktu itu kan gitu. Justru memang tantangannya itu di situ. Kalau pengalaman paling menegangkan yang pernah dialami? Baku tembak atau gimana? Pernah waktu itu kalau di Poso itu kan waktu saya di sana itu listriknya itu tenaga diesel, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Jam 9 malam di kota Poso, saya kebetulan di Polsek Poso Kota waktu itu. Begitu mati lampu jam 9, masyarakat itu banyak yang toki yang toki itu nakol ya, nakol tiang listrik, tiang langsung di situ gereja dibom. Duar, Allahu Akbar, kan gitu. Situasi gelap di situ, saya siaga sama anggota Densus, anggota Brimob yang standby di Polsek pada saat itu. Nah, kebetulan ada mobil yang lewat, begitu di stop karena tidak boleh melanjutkan perjalanan lewat di belakang Polsek, akhirnya dia putar balik. Setelah mau di cross check, mau dilihat gitu kan, ternyata dia ngebut. Pas begitu ngebut, ternyata ada senjata di belakang mobil itu. Yang akhirnya saya sendiri yang hajar itu mobil dengan rekan gitu kan. Setelah itu mobilnya kabur, kita telusuri ternyata betul memang bawa bom dan senjata rakitan kan di situ. Ya intinya lumayan lah, ngeri-ngeri sedap lah seperti itu gitu kan. Banyak mungkin ketika nanti di netizen atau mungkin letting saya juga yang pernah di Poso pasti akan bercerita, Poso ini seperti apa. Intinya punya pengalaman yang sama lah ya. Pengalaman yang sama yang menjadikan mental saya itu bagaimana ya, tidak merasa inilah semua ini saya jalankan. Pemikiran saya ini semua sudah ditakdirkan seperti ini. Sampai saya ke Poso, saya kembali lagi gitu kan. Saya terakhir bahkan dinas di Polres Banjar tahun 2013 pada saat itu gitu terakhirnya. Oke, gitu, jadi kan. saya kira memang waktu 5 tahun itu bukan waktu yang cepat ya. Artinya beliau tadi sampaikan salah satu pelajaran terpenting selama hidup di Poso adalah mental. Jadi mentalnya mental baja karena sudah terbiasa hidup dalam satu suasana dan lingkungan yang syarat dengan konflik. Gitu. Iya betul. Oke, baik Kang Imad, kita akan masuk tadi kan selintas itu saya mendengar profil Kang Imad itu anggota TNI, anggota Polri, lalu kemudian menjadi kepala desa. Betul. Yang saya juga mendapat catatan penting. Jadi kenapa beliau ini pejuang? Karena ternyata beliau ini mendapat satu dinamika kehidupan yang berbeda dengan yang lain. Beliau pernah mengalami 2 kali pemberhentian. Ya, maaf, diberhentikan sebagai anggota Polri, kemudian ditakdirkan menjadi pejabat publik dan diberhentikan. Gitu. Nah, di segmen yang kedua ini kita akan mengupas tuntas soal bagaimana perjalanan Kang Imad yang mengalami dinamika kehidupan yang sangat luar biasa, seperti Poso mencekam begitu ya. Karena diberhentikan dari Polri, kemudian jadi Kades dan diberhentikan lagi begitu ya. Betul. Saya ingin berangkat dari pertama, kira-kira peristiwa apa yang melatar belakangi sampai akhirnya kemudian Kang Imad ini diberhentikan dari anggota? Karena kalau dilihat di usia 40 ini sebetulnya manjing Kapolres sebenarnya. Ada Kapolres yang sudah 40 jadi Kapolres kan? Atau minimal jadi Kasat. Nah sekarang kira-kira apa yang melatar belakangi waktu itu? Ini sedikit berbagi saja cerita Kang Imad dengan teman-teman semua tentang perjalanan kenapa diberhentikan dari anggota. Gitu. Dari Poso itu saya mutasi 2011 ke Polda Jabar.
dari Polda Jabar selama 3 bulan saya memilih angket itu di Polres Banjar di sini. Nah, perjalanan itu memang dari awal itu permasalahan rumah tangga sih, Mas. Rumah tangga. Jadi bukan kasus yang ini ya? Iya, justru saya tidak pernah sekalipun di poso daerah konflik saya sidang disiplin, apalagi kode etik tidak pernah. Justru saya selalu menjalankan semua apa yang dikatakan oleh pimpinan kan gitu. Makanya tidak pernah ada saya melakukan pelanggaran di situ. Justru karena saya sudah di Polres Banjar, muncullah permasalahan rumah tangga. Nah, ini yang mengakibatkan ketika ini sharing juga kepada rekan-rekan di kepolisian. Justru karena rumah tangga yang dibawa dan dilaporkan ke Polres, akhirnya saya dipanggil oleh Propos setiap kali piket yang mengakibatkan saya malas datang akhirnya kan gitu, malas datang. Justru inilah kesalahan. Justru inilah kesalahan. Saya akui, saya ini kesalahan. Akhirnya karena fenomenanya mungkin harusnya seperti itu, saya dipanggil terus sama Propos. Akhirnya saya tidak mau dinas, dianggap memang saya kabur. Jadi saya disersi selama 30 hari berturut-turut oleh Polres Banjar pada saat itu. Dan diusulkan untuk diberhentikan dari kepolisian pada saat itu. Saya terakhir di Polres Banjar itu di PTDH bulan April 2013. April 2013. Yang pada saat itu saya akan naik pangkat ke brigadir 1 Julinya. Jadi saya bribtu senior Kapolresnya pada saat itu Pak AKBP Sambodo Purnomo yang sekarang sudah di Mabes Polri. Betul. Itu perjalanannya. Memang justru kesalahan lah. Justru kenapa dalam hal yang sekarang saya jadi kepala desa, kenapa sih seperti ini? Saya belajar dari yang sebelumnya gitu. Ternyata kabur dari permasalahan itu salah. Nah kan gitu. Kabur dari permasalahan itu salah. Ternyata masalah itu jangan kabur, hadapi. Tapi nggak ngerti juga setelah dihadapi diberhentikan juga di Jamis gitu. Itu fenomena lah, fenomena yang tidak. Jadi singkatnya ini kalau kasus Kang Imat ini Polda dengan Polda, polisi dapur dengan polisi daerah. Ini permasalahannya. Baik. Nah tapi yang menarik adalah beliau ini diberhentikan dengan tidak hormat. Iya, PTDH. Oleh kepolisian, yang itu artinya berarti sudah tidak dipakai oleh kepolisian, tapi dipakai oleh masyarakat. Karena ternyata setelah beliau berhenti dari polisi, kemudian beliau terjun dunia politik, walaupun politik lokal ya di tingkat desa. Lokal. Beliau terjun di pemilihan kepala desa dan akhirnya terpilih. Dan artinya tidak dipakai oleh Polri, tapi dipakai oleh masyarakat. Walaupun akhirnya kemudian sekarang juga nasibnya diberhentikan juga gitu ya, setelah menjadi kepala desa. Nah, saya ingin sedikit tahu ini tentang proses perjalanan. Kira-kira apa yang melatar belakangi juga Kang Imat sampai akhirnya kemudian mau ikut dalam pencalonan di Pilkades? Saya dari pemberhentian itu 2013, stay-nya masih di Banjar dulu itu. Setelah itu ada yang mendorong saya supaya membantu pemerintahan desa. Saya kembali ke kampung saya di Desa Cicapar, Banjarsari. Pada saat itu belum ada pemilihan. Justru saya ikut terjun dengan masyarakat membantu perkembangan usaha-usaha di BUMDes, termasuk di perhutanan sosial. Kebetulan saya ketua KTH Pasopati Hokben yang pada saat program Kementerian Kehutanan itu bahwa lahan perhutani itu bisa digarap oleh masyarakat selama 35 tahun. Yang akhirnya HPD Desa Cicapar saya perjuangkan dengan masyarakat dan turunnya SK dari Kementerian Kehutanan bahwa kelompok tani hutan Pasopati Hokben bisa menguasai lahan tersebut selama 35 tahun gitu. Nah, akhirnya setelah saya sering berkecimpung dengan masyarakat, tahun 2020 di situ ada pemilihan kepala desa, akhirnya saya didorong supaya 2020 saya mencalonkan jadi kepala desa, didorong oleh masyarakat. Waktu itu calonnya 4. Calonnya 4. Memang di atas usianya di atas saya semua, hampir orang sepuh semua lah. Mungkin yang dibilang anak-anaknya cuma saya sendiri kan gitu. Tapi tidak tidak kecil hati. Yang penting karena apalagi kan perjalanan itu sudah berubah sekarang itu. Beda dengan dulu ya. Jadi kepala desa itu beda dengan dulu. Justru saya memiliki motivasi jadi kepala desa itu untuk memajukan daerah di desa gitu kan. Nah, akhirnya 2020, waktu itu masih diundur-undur karena COVID. Akhirnya tahun 2020 3 kali nih
Mau jadi pemilihan gak jadi lagi, mau jadi pemilihan gak jadi lagi, sampai akhirnya saya sendiri males, gitu kan, karena sudah secara operasional lumayan lah politik walaupun di desa seperti itu, yang akhirnya di bulan Desember 2020 ada pemilihan kepala desa pada saat itu, dan kebetulan ya alhamdulillah dari 4 calon saya sendiri paling tinggi mendapatkan perolehan suara itu 945 dari ya, total suara yang masuk 2.700 atau 2.800 gitu kan. Nah, yang akhirnya setelah ditetapkan pada tanggal 8 Februari saya dilantik oleh Bupati Ciamis Pak Herdiat Sunaria. 8 Februari 2021 saya dilantik menjadi Kepala Desa Cicapar. Baik. Karena terpilih. Di sini letak menariknya ya, karena apa? Menariknya itu nanti juga kita akan coba tanya soal bagaimana dinamika kampanye gitu ya. Karena Kang Imad ini sebagai mantan anggota Polri yang juga peristiwanya diberhentikan tidak hormat, tapi ternyata diterima oleh masyarakat. Ini fenomena yang cukup menarik sebetulnya, cukup unik karena itu gampang sekali stereotipnya. Orang black campaign itu gampang sekali, polisi dipecat kan gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ketahui atau Kang Imad share kepada kita soal tantangan-tantangan kampanye, bagaimana membangun kepercayaan publik di tengah-tengah? Kang Imad secara historis begitu ya, punya peristiwa yang tadi dipecat atau diberhentikan tidak hormat dari kepolisian. Justru disinilah tantangan yang besar. Sampai-sampai tadi dibilang di polisi gak dipecat, cenah ayeuna nyalon kepala desa kan gitu. Nah, justru kan dalam tanda kutip tadi saya berpikir memang jangankan pensiunan untuk mencalonkan kepala desa, apalagi pecatan kan gitu. Pensiunan aja saya pikir kadang-kala sulit gitu. Sulit, tergantung memang pribadinya masing-masing. Itu tetap tidak bisa dijadikan satu dasar bahwa pensiunan polisi tidak bisa jadi kepala desa atau pecatan polisi tidak bisa. Berarti kan dalam hal ini itu tinggal kembali lagi kepada pribadinya masing-masing. Saya mungkin dianggap oleh masyarakat dalam hal ini bisa membantu. Ketika saya mencalonkan, apalagi waktunya panjang, dibatalkan lagi. Di situ kan banyak perjalanan masyarakat dalam konteks kadang memerlukan bantuan saya pada saat itu. Apalagi yang berhubungan dengan kepolisian. Jadi ketika dibantu, kita sambungkan permasalahan ya bisa dalam konteks restoratif justice atau SP3 itu mereka merasa terbantu. Makanya dari situ ada poin positif di masyarakat. Tuh lamun Pak Imad jadi kuuna mah cenah sagala dibantuan ge enakeun kan gitu posisinya. Dan kebetulan pada saat itu yang pemilihan kan pasti dijaga oleh pihak-pihak kepolisian. Di daerah saya itu hampir berapa orang dulu ya, 10 orang yang menjaga TPS itu kan, per TPS 1 polisi, 2 TPS kayaknya waktu itu. Kebetulan teman semua lagi yang menjaga. Aduh, akhirnya saya seolah-olah gambling di situ. Menang jadi piomongan, jadi rame eleh komo kan gitu. Tapi ya di situ ya alhamdulillah teman semua itu, apalagi dari Polres Banjar yang waktu itu pengamanan di saya mensupport. Gitu kan. Ini salah satu contoh dan bukti ketika jadi polisi berhenti dan terpilih. Itu bukan hal yang mudah. Gitu kan. Ya alhamdulillah hal itu terjadi pada saya. Ini semua saya berpikir justru inilah kenapa saya diberhentikan dari polisi, ternyata takdir saya harus jadi kepala desa. Karena kalau berbicara kepala desa, berbicara takdir, karena dipilih. Kebetulan buyut saya juga memang kepala desa di Cicapar dulunya, Mas. Jadi ketika sekarang, dulu saya tidak terima memang diberhentikan dari polisi kan. Dengan permasalahan seperti ini, dengan permasalahan keluarga, kok saya bisa diberhentikan? Sedangkan 5 tahun saya di Poso, teman saya yang meninggal itu apa? Mau bagaimana? Saya aja yang lolos dari Poso datang ke sini bermasalah rumah tangga, kok direkomendasi PTDH? Nah ini yang saya tidak mengerti di dalam hal tersebut gitu kan. Saya dapat penghargaan gitu kan, penghargaan dari Presiden, merah putih penghargaan dari Presiden. Jadi mungkin di Banjar cuma orang-orang yang pernah ikut di daerah konflik yang punya penghargaan tersebut. Kalau polisi di sini kayaknya enggak. Justru dari situ, dari permasalahan awal saya diberhentikan dulunya seperti tidak terima, tapi ternyata dijawab
oleh takdir saya harus jadi kepala desa. Karena nggak mungkin saya jadi polisi jadi kepala desa. Betul. Kan gitu. Karena perjalanan hidup yang saya juga tidak tahu. Kalaupun Gitu mungkin kan. harus pensiun dulu ya. Iya, justru yang kalau kan mungkin itu harus pensiun dulu gitu kan. Betul. Justru karena diberhentikan ini saya akhirnya tidak terima, tapi inilah takdir yang harus saya jalani. Ternyata takdirnya saya mencalonkan kepala desa, didorong dan terpilih oleh masyarakat jadi kepala desa di Cicapar. Jadi memang selalu ada hikmah dalam setiap peristiwa. Ya? Banyak hikmah. Baik, selanjutnya Kak Imad, dalam proses kontestasi ya di Pilkades itu kan in prinsip gitu ya, dalam demokrasi elektoral itu punya substansi bagaimana kita menjual gagasan, menjual ide. Nah, kira-kira dulu waktu Kak Imad mencalonkan sebagai kepala desa, kira-kira apa yang waktu itu ide yang dijual untuk masyarakat sampai akhirnya kemudian masyarakat memilih Kang Imad itu kira-kira apa? Ide saya waktu itu visi dan misinya menjadi desa mandiri. Menjadi desa mandiri. Jadi kita dalam arti gini, bantuan dana desa ini mungkin tidak serta-merta atau tidak akan selamanya akan terus digulirkan ke desa. Justru dengan adanya dana desa ini kita harus bisa membangun satu ekonomi di masyarakat yang bisa meningkatkan perekonomian. Makanya begitu saya dilantik jadi kepala desa, tidak lama saya membuat satu gagasan waktu itu membuat rokok. Namanya Jitem Pro Cicapar. Ada dan sudah legal. Saya kerjasama dengan salah satu pabrik rokok, di situ sudah cukai. Kebetulan di saya ada petani tembakau yang kita kerjasama, semua hasil tembakonya kita beli melalui BUMDes. BUMDes dikerjasamakan dengan satu perusahaan dan muncul merek rokok namanya Jitem Pro Cicapar. Nah, Jitem di sini kok banyak yang nanya, Pak Imad kok namanya Jitem? Jitem ini adalah kepala desa Cicapar pertama tahun 1817. Namanya Mbah Jitem. Gitu, makanya kita abadikan di dalam merek rokok, gitu kan. Jitem Pro Cicapar udah dikenal di Kabupaten Ciamis. Wow, bos rokok cenaya kan gitu. Itu salah satu ide dan gagasan gitu kan. Saya dorong petani tembakau juga bisa diberdayakan, termasuk masyarakat saya bisa kerja ngalinting rokok, bisa menghasilkan satu batang lintingan itu dihargain Rp50 waktu itu. Karena saya masih kretek. Gitu kan Rp50 berarti sebungkus itu kan 600, tapi sehari dia bisa menghasilkan berapa batang rokok kan dikali Rp50. Pan lumayan waktu itu, ibu-ibu juga gitu kan, anak-anak muda yang masih belum saya ajak gabung untuk di perusahaan rokok Jitem. Membuka lapangan pekerjaan. Termasuk. Dan itu masih berjalan sekarang? Nah, justru karena persaingan dan kebetulan pabriknya ini dalam hal ini mungkin saya juga tidak tahu kenapa yang akhirnya pabrik yang saya kerjasamakan berhenti kan gitu karena saya nginduk gitu kan belum bisa berdiri sendiri. Pada saat itu saya sudah disupport oleh Pak Ketua DPRD Ciamis untuk membuat pabrik rokok di Cicapar gitu kan, karena dengan terkenalnya Jitem di Cicapar berjalan hampir setahun lah waktu itu, omsetnya lumayan. Tapi karena mungkin salah satunya sayanya belum siap dari segi keuangan desanya, karena membuat satu perusahaan itu tidak hanya niatnya saja, tapi kan harus besar, dengan keuangan yang memang besar yang harus teranggarkan juga dengan besar gitu kan. Ketika saya sekarang kerjasama dengan perusahaan rokok di di Banjar, perusahaan rokok tersebut berhenti, akhirnya saya berhenti gitu dari rokok tersebut. Tapi saya tidak berhenti di situ juga. Rokok selesai, saya membuat satu lagi gebrakan di masyarakat itu membuat air minum dalam kemasan, namanya merek Cicapar. Kan itu. Nah, namanya merek Cicapar. Karena pasarnya saya bikin sendiri. Pasarnya bikin sendiri apa? Untuk hajatan, rajaban, muludan, yang lebaran kan gitu. Kita gunakan satu desa aja sudah berapa, gitu kan? Makanya saya kerjasama lagi. Karena saya riset pada saat itu, saya sampai ke BUMDes Ciawi Gajah di Cirebon, ternyata memerlukan kalau airnya dari sana itu memerlukan semua dengan perizinan itu di angka 500 juta. BUMDes belum sanggup. Apalagi membuat satu perusahaan sendiri. Saya tanyakan ke yang sudah berjalan hampir sekitar 2 miliar. Akhirnya saya berupaya ngemaklun dengan salah satu perusahaan di Ciamis, tapi yang penting masih di Ciamis, tapi mereknya merek lokal Cicapar gitu kan, air minum dalam kemasan Cicapar. Di situ kan sebetulnya potensinya sangat bagus gitu kan. Kalau bisa terkuasai satu desa, dua desa, apalagi satu kecamatan aja, BUMDes bekerja sama, insya Allah bisa berjalan.
Tapi hal itu sudah jadi barangnya, malah saya diberhentikan. Jadi masih mandek ini teh. Gitu. Air minumnya sudah ada gitu kan, sudah ada tapi jadi mandek. Oke, buat saya itu adalah salah satu program-program yang inspiring sebetulnya dari Kang Imad sebagai kepala desa. Beliau mampu melahirkan 2 program unggulan tadi ya, membuat rokok yang itu punya akses yang sangat luar biasa, baik dari si ekonomi, tadi ada pembukaan lapangan pekerjaan, kemudian yang kedua tadi gagasan yang briliannya adalah memproduk air minum kemasan. Dan sebetulnya sangat luar biasa idenya, dan ya tapi sayang, seperti tadi disampaikan, mungkin Kang Imad adalah salah satu anggota Polri dan kepala desa yang tidak beruntung. Betul. Karena beliau mendapatkan perlakuan yang kurang membahagiakan begitu ya dari 2 inisiatif sekaligus dalam kurun waktu yang berbeda. Nah, kita akan masuk sekarang di peristiwa yang kedua. Tadi kan sudah bicara soal bagaimana latar belakang proses pemberhentian sebagai anggota Polri. Nah, sekarang kita akan masuk karena menurut saya Kang Imad cukup mencerminkan sebagai kepala desa yang tidak saja produktif ya, tadi melahirkan banyak gagasan, tapi juga sekaligus inovatif. Dari sisi itu rasa-rasanya rada aneh. Lalu kemudian ada proses pemberhentian kepala desa yang secara profile begitu ya, punya kemampuan pikiran yang sangat luar biasa tadi. Tapi mungkin pemerintah kabupaten juga punya alasan. Iya, betul. Punya alasan kenapa kemudian memberhentikan Kang Imad. Nah, mungkin satu kesempatan kita juga supaya berimbang, boleh saja nanti pemerintah Kabupaten Ciamis juga menyampaikan pertimbangan-pertimbangan dan alasannya di sini. Tapi karena kebetulan di sesi yang pertama ini di Kang Imad, sehingga kita akan mendengar dari versi Kang Imad bagaimana kronologinya, kemudian apa permasalahannya sampai kemudian akhirnya diberhentikan. Nah, silakan Kang Imad bisa bicara mungkin. Di sini. Dalam hal ini saya jadi kepala desa dilantik 2021. Perjalanannya itu masih lumayan lah, dalam arti kata normal-normal saja waktu itu. Cuman memang saya orangnya agak sering kurang pas saya obrolkan. Anak muda lah seperti itu. Karena ketika saya melihat, saya sendiri memang orang bilang saya basic kepolisian, tapi di ilmu pemerintahan itu kan tidak ada. Betul. Yang saya pikir seharusnya kalau yang menjadi kepala desa harus minimal disekolahkan dulu nih, supaya memahami alur administratif seperti apa. Nah, pada saat itu kan juga tidak ada binteknya juga tidak ada pada saat itu. Apalagi saya lihat yang sepuh-sepuh, yang sudah pada senior gitu kan, cuma sebatas saya yang nyalon menjadi kepala desa terus bekalnya apa? Saya sendiri bekalnya penyidik dari kepolisian masih kena siga kieu komo itu kan gitu. Betul. Nah, dalam hal ini setelah saya mempelajari semuanya, kebetulan pada saat itu ada ketua BUMDes saya itu setelah dipercaya akhirnya mengkhianati, kan kaburlah dia sampai saat ini belum kembali dengan adanya kerugian keuangan negara di situ yang suruh membeli waktu itu ketahanan pangan tapi tidak direalisasikan. Akhirnya gejlok lah keuangannya di situ, gejlok keuangan sampai kemarin terakhir di 2024 saya masih memiliki kekurangan untuk realisasi anggaran. Nah, akan tetapi kekurangan tersebut dimasukkan ke Silpa tahun anggaran 2025. Silpa di APBDes 2025 berdasarkan Perdes nomor 6 tahun 2024. Berdasarkan kesepakatan dengan BPD, waktu Musdes itu dihadiri oleh pendamping desa, BPD, masyarakat semua, dan menyepakati kekurangan untuk kegiatan 2024 itu dimasukkan ke anggaran APBDes 2025. Sah pada saat itu, karena hukum tertinggi di desa itu adalah Musdes, musyawarah desa. Bulan Maret saya pengajuan dana desa tahap pertama itu dicairkan melalui verifikasi DPMD. Berarti tidak ada masalah sebetulnya.
apalagi masuk ke gerbong untuk menyelesaikan silpa ini berarti dari Januari sampai dengan Desember. Namanya masuk ke Perdes, sudah diperdeskan, Perdes APBDes 2025 nomor 6 tahun 2024. Berarti penyelesaian kegiatan dari Januari sampai dengan Desember. Nah, di perjalanan ada demo ceritanya, menanyakan terkait realisasi yang belum. Nah, setelah ada demo, Bapak Camat itu memberikan surat teguran kepada saya, SP1, untuk menyelesaikan kegiatan yang silpa tersebut. Tapi kan silpa tersebut masuk ke APBDes 2025. Bahkan LHP Inspektorat sendiri tidak ada pada saat itu membatasi untuk menyelesaikannya, cuma sebatas segera diselesaikan untuk menyelesaikan kegiatan senilai sekian. Jadi tidak ada batasan waktu sampai 3 bulan, 2 bulan, itu tidak ada dari LHP Inspektorat tersebut juga tidak ada. Makanya disepakati dengan musyawarah masuk ke APBDes 2025. Cuman di perjalanan karena ada demo yang akhirnya camat membuat SP1 untuk segera menyelesaikan kegiatan tersebut. Nah, setelah SP1 diserahkan kepada saya selaku kepala desa, karena pada saat dari perjalanan dari awal juga saya sudah merealisasikan kegiatan berjalannya, sudah dicicil gitu kan. Ketika camat SP1 saya jawab, Pak, saya sudah menyelesaikan nilai sekian, sisa sekian, berarti jawaban realisasi dan yang belum terrealisasi. Akan tetapi dari situ camat langsung mengusulkan pemberhentian sementara kepada bupati karena katanya kepala desa melanggar larangan dan kewajiban. Justru saya di sini bingung. Larangan dan kewajiban yang mana? Yang kata Pak Camat saya langgar kan gitu, Pak. Yang saya langgar tuh yang mana? Seharusnya yang menyatakan larangan dan kewajiban itu adalah BPD. BPD sendiri tidak ada surat itu. Bahkan BPD Desa Cicapar sendiri tidak mengusulkan saya diberhentikan. Tapi camat sendiri di sini malah mempanismen saya melanggar larangan dan kewajiban. Bahkan surat balasan saya yang jawaban realisasi, termasuk dari BPD juga jawaban realisasi. Selanjutnya camat menyatakan saya pasal 75 ayat 2 Perda nomor 7 tahun 2015 yang menyatakan saya tidak melaksanakan kegiatan. Ini jadi ya kumaha maksudna? SP1 saya jawab saya sudah melaksanakan sekian, termasuk BPD juga menjawab sudah melaksanakan sekian, tapi camat malah memberikan pasal ke saya 75 ayat 1 bahwa hal tersebut tidak dilaksanakan, seolah-olah tidak melaksanakan sama sekali gitu kan, di running seolah-olah. Itu SP1 ke saya tanggal 8 Juli, tanggal 18 Juli waktu itu SP1 tanggal 8 Juli, saya suruh menyelesaikan kegiatan sampai dengan tanggal 17 Juli, seminggu katanya kan. Nah, tanggal 18 saya sudah jawab di tanggal 15, tanggal 18 camat mengusulkan pemberhentian. Makanya saya nggak ngerti, Pak, secara administratif seharusnya tidak seperti ini. Tegur lagi dong SP2, sisa kegiatan yang belum. Kalau memang belum dilaksanakan, tegur lagi SP3, seminimal lah 3 lah, gitu kan. Setelah 3 kali Pak Camat meng-SP saya tidak dilaksanakan sisa kegiatan, baru pasal tidak dilaksanakan pas. Kalau cuma sekali, jadi gejlong. Ketika di SP suruh menyelesaikan, saya sudah balas surat tersebut bahwa saya sedang merealisasikan, terus dinyatakan saya tidak melaksanakan, kan gitu. Dalam hal ini saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan karena memang dari awal tidak ada masalah. Minimal ada etikat baik ya. Betul lah, minimal ada etikat baik di situ. Nah, ini kan kalau menurut Kang Imat dianggap sesuatu yang janggal ya? Janggal. Nah, kalau misalnya dianggap ini sebagai sesuatu yang janggal, menurut Kang Imat nih, kira-kira sebetulnya alasan sebenarnya apa sih pemecatan ini atau pemberhentian ini? Justru yang saya lihat dari permasalahan ini, awalnya memang politik. Awalnya politik, makanya ada audiensi, ada demo, itu politik. Cuman karena banyak contoh, pemberhentian kepala desa itu mungkin cuma 2. Kalau tidak polisi, kalau tidak dengan politik ya dengan hukum, ya hukum administratif atau dengan hukum pidana kan seperti itu.
Secara politik mungkin di Cicapar tidak mampu. Karena kalau di desa lain demo sekali mengundurkan diri, kan gitu, demo sekali mengundurkan diri, bahkan ada balad sampai kabur jadi kepala desa kan gitu. Nah, justru saya pengalaman yang tadi, pengalaman dari kepolisian, ternyata masalah itu jangan ditinggalkan. Hadapi. Gitu. Saya hadapi, kan gitu. Apalagi dengan pernah pengalaman-pengalaman saya hadapi, saya nyatakan saya bertanggung jawab. Permasalahannya di mana? Kan gitu. Justru karena saya bertanggung jawab, masalahnya saya pikir tidak ada gitu kan. Kok kenapa saya sampai diusulkan pemberhentian sementara? Bahkan sekarang sampai diberhentikan tetap. Tapi waktu masih ada. Kalau berbicara tahun anggaran itu dari Januari sampai dengan Desember. Betul. Kalau semua sudah disepakati berikut silpa masuk ke Perdes APBDes 2025, berarti sah berdasarkan gerbong setahun anggaran. Kalau misalkan saya dinyatakan salah, batalkan dulu dong APBDes-nya. Pada saat itu Bupati berhak loh, berhak membatalkan APBDes karena misalkan APBDes Desa Cicapar ini melanggar atau bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Salah mat bisa gitu maneh. APBDes 2025 pisahkan, silpa pisahkan. Jelas, ini kan tidak ada. Sampai realisasi anggaran dana desa aja berjalan. Berarti pelaksanaan kegiatannya 1 tahun, tapi saya seolah-olah sekarang dianggap bermasalah. Bahkan camat menyatakan saya melanggar larangan dan kewajiban. Mantakan numan saya teh Pak. Gitu. Dan karena alasan kejanggalan itu, maka kemudian sekarang Kang Imad sedang berupaya hukum. Betul. Upaya hukum ke PT UN. Ya, ke PT UN. Ini kan berikutnya pasti akan berproses ya, secara hukum. Nah, kira-kira pertama saya ingin tanya, optimis nggak Kang Imad bisa menang di PT UN ini? Optimis pisan. Dan bukti yang mungkin kuat menurut Kang Imad? Yang sekarang aja satu aja yang saya kasih bukti di akhir di akhir. Saya diberhentikan itu berdasarkan katanya LHP Inspektorat 2024 yang tidak dilaksanakan. Diberhentikan sementara. Diberhentikan tetapnya itu LHP Inspektorat 2024 termasuk laporan realisasi tahun 2025. Nah, di laporan 2025 pada saat saya diberhentikan, BPD melaporkan kegiatan tahap pertama tahun 2025 yang tidak terkonfirmasi ke saya. Jadi seolah-olah keuangan kekurangan sudah disudutkan semua ke saya. Padahal di balik ini semua ada keuangan yang memang sebetulnya mereka sempat pinjamlah ke saya dulu pada saat mau lebaran. Tapi ketika saya bermasalah tanggal 1 September pada saat itu masih diberhentikan sementara, kok seolah-olah uangnya ku Imad sekian, padahal dimarahin lagi aya keneh kan gitu. Makanya dalam hal ini saya sudah laporkan bahwa wayahna cek abdi teh karena BPD tidak konfirmasi dulu ke saya terkait laporan realisasi tahap pertama, saya laporkan bahwa BPD membuat keterangan palsu dan dijadikan satu dasar pemberhentian untuk saya oleh Bupati. Makanya saya optimisnya di situ. Ini permasalahan sudah bergulir di Polsek Banjarsari dan sekarang katanya mau gelar perkara permasalahannya. Kalau PTU-nya udah berlangsung belum sih? PTUN mungkin di bulan ini saya mau daftar. Karena kan untuk PTUN kan ada administrasi ya. Jadi ketika saya diberhentikan oleh Pak Bupati pertanggal 15 September, tidak serta-merta bisa langsung PTUN. Jadi harus ada upaya administratif dulu. Jadi saya bikin satu keberatan dulu ke Bupati, setelah dibalas atau tidak saya nunggu misalkan 2 minggu setelah Pak Bupati ngebalas. Karena dalam ini Pak Bupati ngebalas kan, jadi saya nunggu lagi karena saya membuat satu banding keberatan kepada Pak Gubernur. Saya kirimkan surat kepada Pak Gubernur, saya menunggu waktu 2 minggu. Kalau misalkan belum ada jawaban atau seperti apa, baru upaya terakhir saya ke PTUN. Ya, gitu. Baik, kita sudah masuk di akhir segmen ya. Nah, informasinya Kang Imad selain sekarang berupaya hukum di PTUN, konon katanya juga sedang ke KPK. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi anak buah ngelawan dunungan ya. Tidak hanya di PTUN tapi di KPK. Nah, kira-kira emang ada temuan baru atau ada kasus yang ditemui? Jadi mungkin bukan temuan baru. Permasalahan ini sebetulnya masih korelasi ya dengan APBDes 2024. Nah, pada saat itu pemerintah Kabupaten Ciamis belum merealisasikan anggaran senilai 20 juta
untuk ADD tahap kedua, untuk operasional desa. Waktu itu saya yang 20 juta itu untuk operasional, musdes, termasuk 17 Agustusan. Itu masih hutang 20 juta ke pemerintah desa. Cuman semua mungkin, ini saya tidak tahu lah. Desa itu pasti realisasi APBDes 2024 sama dengan 0. Pasti habis semua. Seharusnya kalau memang ini disilpakan, kata pihak kabupaten, APBDes desa juga harus mengikuti. Uang ini jadi silpa karena belum terbayarkan. Tapi dana ADD ini kan dana dari perimbangan yang memang wajib dibayarkan oleh Pemda Kabupaten Ciamis kepada semua desa. Kalau misalkan ini digunakan karena keadaan darurat pada saat itu, mungkin sah-sah saja. Tapi regulasinya ditempuh atau tidak? Ke kementerian, misalkan Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Keuangan minta persetujuan atau seperti apa, atau memang pemberitahuan bahwa dana perimbangan yang dikhususkan ke desa-desa di Kabupaten Ciamis dipinjam karena keadaan Pemda Kabupaten darurat untuk membayar hutang atau seperti apa. Nah, mekanisme ini saya tidak tahu. Tapi saya lihat di desa, termasuk saya sendiri, kok tidak ada uang yang 20 juta itu. Berarti laporan realisasi sudah sama dengan 0 semua. Di semua desa. Iya, berarti dianggap yang 20 juta ini sudah terrealisasi. Secara tanda kutip, walaupun belum. Nah, di bulan Januari 2025, abdesi kabupaten, semua kepala desa, perwakilan kepala desa, termasuk DPRD yang dihadiri oleh TPAD dan Sekda Kabupaten Ciamis, bahwa menyepakati akan dibayarkan ADD tahap kedua tahun 2024 itu di bulan Maret 2025. Tetapi kenyataannya sampai dengan saat saya diberhentikan, saya belum mendapatkan pencairan dana tersebut. Jadi jangan seolah-olah saya mempermasalahkan kene-kene kudu diurunkeun cenah jadi riweuh. Justru karena yang 20 juta kan dalam arti gini, sisa kegiatan yang harus saya selesaikan berdasarkan temuan inspektorat kan 20 juta lagi can dibayarkan di pihak kabupaten. Terus kunaon saya seolah-olah salah yang diurunkan, ya ditagih saya keluaran gitu lah. Itu logika. Jadi saya bukan mengada-ada bahwa ini permasalahan baru, tidak. Ini permasalahan yang korelasi dengan pemerintah kabupaten yang katanya saya salah disilpakan dengan nilai sekian. Pihak kabupaten juga menyilpakan katanya yang 5 miliar itu. Tes saya diberhentikan, kok ini kenapa? Kan seperti itu. Nah, itu makanya saya terus mengikuti ini sampai sejauh mana. Makanya kebetulan saya dengan advokat, dengan pengacara Pak Ramdanil Daulay, permasalahan ini diangkat oleh pengacara saya itu untuk dilaporkan dugaan tersebut ke Polda Jawa Barat, dan termasuk mungkin yang tadi mungkin akan jadi ke KPK. Selain ke KPK ke Polda. Ke Polda Jawa Barat. Ke KPK-nya sudah masuk belum? Ke KPK-nya belum. Mungkin katanya sudah dirumuskan akan berangkat ke KPK karena pada saat sebelum Pak Herdiat menjabat sekarang ini kan PJ-nya dari KPK, yaitu Pak Budi Waluya dari KPK. Di bagian terakhir, Kang Imad, lebih ke kira-kira apa harapan Kang Imad dari seluruh proses yang sedang ditempuh sekarang? Ya. Harapan saya kepada pemerintah kabupaten dalam hal ini, memang kemarin demo itu kan dianggap saya ini korupsi, kan gitu. Tapi nyatanya diberhentikan dengan gara-gara melanggar larangan dan kewajiban. Dan hal ini tidak disampaikan oleh Pemda Kabupaten Ciamis ke masyarakat. Jadi nama baik saya memang sudah tercemar, gitu kan. Dan seolah-olah dalam pemberhentian ini di punishment saya melakukan hal itu karena justifikasi dari masyarakat. Harapan saya dengan saya mungkin ke depan nanti PT UN, saya akan jabarkan keseluruhan, Pak Bupati Ciamis nanti harus melantik saya kembali. Berarti saya harus menang gugatan di PT UN. Itu harapannya. Harapan. Dan karena Kang Imad ini adalah pemenang pada saat Pilkades di Cicapar, nah mungkin ada kata-kata Kang Imad untuk para pendukung tentunya, karena mendapatkan mayoritas terbanyak. Silakan barangkali ada yang mau disampaikan untuk warga Desa Cicapar yang mendukung Anda waktu itu. Hatur nuhun ka sadaya warga Desa Cicapar, apa yang dilihat dan dipahami saat dari mulainya rame dan sekarang sudah mulai mulai terbaca gitu kan, sebetulnya seperti apa di pemerintah Desa Cicapar. Untuk itu mudah-mudahan doakan saya kepada para pendukung saya akan melakukan gugatan PT UN di bulan ini.
Mudah-mudahan keputusannya bisa dimenangkan oleh saya dan saya bisa dilantik kembali oleh Pak Herdiat selaku Bupati Ciamis dan kembali menjabat jadi Kepala Desa Cicapar. Mungkin itu. Baik, Sobat Rakyat Biangan dan teman-teman Hai Podcast, mungkin dicukupkan sekian untuk podcast di sesi pertama ini. Dengan kita menghadirkan tokoh utama Kang Imat Rohimat, kita sama-sama berdoa semoga apa yang sedang dilakukan, diperjuangkan mendapatkan hasil terbaik sesuai Amin. apa yang menjadi harapan beliau dan tentunya harapan warga masyarakat Desa Cicapar. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih dan tetap sehat. Terima kasih Kang Imat. Sami-sami, terima kasih. Sehat seterusnya. Amin, amin.